Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa masih diberi nikmat. Mugi-mugi ngaji istiqomah manfaat barokah fid dini wad dunya wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Masih dalam pembahasan zakat. Nah, zakat itu yang menjadi permasalahan adalah orang-orang yang menerima itu siapa saja, dan yang tidak boleh menerima zakat itu siapa saja. Qauluhu wa khamsatun la yajuzu daf'uha ilaihim. Wa khamsatun utawi 5. Iku la yajuzu iku ora wenang. Apa sing ora wenang daf'uha apa aweh zakat. Ora wenang aweh zakat ilaihim maring khamsah. Jadi yang menjadi masalah itu ternyata tidak semua orang berhak menerima zakat. Ini orang-orang yang berhak menerima zakat kemarin kan fakir, miskin, mu'alafati qulubihim, budak, terus ibnu sabil, terus sabilillah dan lain-lain. Nah, iki ada 5 golongan yang mana tidak boleh menerima zakat. Lah 5 golongan iku sing pertama al-ghaniyu rupane wong sugih. Sugih nganggo apa bimalin kelawan bondo au kasbin utawa pekerjaan. Nah, yang namanya orang goni, orang kaya iku tidak boleh menerima zakat. Nah, permasalahan kita di Indonesia terkadang ada orang-orang kaya yang mengaku sebagai fakir atau miskin. Nah, ini masalah kita. Jadi ketika nantinya ada orang-orang kaya kok menerima zakat, iku zakate bermasalah. Gak boleh menerima zakat. Nggoni orang sugih, orang kaya sebab harta atau kaya niku sebab pekerjaan. Lah karena apa ada hadis Nabi? Wala haddo fiha ligoniyin wala likawiyin muktasibin. Jadi tidak ada bagian dalam zakat untuk orang kaya dan tidak pula untuk orang yang mampu bekerja. Artinya orang kaya iku dalam hadis iki tidak boleh menerima zakat. Kaya sebab harta, mungkin dia punya rumah 10 rumah, iku sudah mencukupi dalam kebutuhannya, atau dia misalkan punya harta lain. Jadi kaya iki sebab punya harta banyak, atau sebab punya pekerjaannya penghasilannya 1 hari misalkan 500.000. Nah itu kan sudah mencukupi. Nah kebutuhannya misalkan dalam 1 hari cuma 50.000. Nah itu kan goni orang kaya. Nah itu tidak boleh, tidak berhak menerima zakat. Pertama. Yang kedua, yang tidak boleh menerima zakat wal abdulan budak. Budak tidak boleh menerima zakat. Lah permasalahan kita zaman sekarang itu tidak ada budak. Adapun pembantu iku statusnya bukan budak. Nah, pembantu iku bukan budak karena budak iku bisa dijual belikan. Lah sedangkan pembantu enggak, dia hanya pekerja. Pembantu iku tidak statusnya budak. Artinya tidak boleh dijual belikan. Pembantu mau beda. Jadi pembantu iku belum tentu dia statusnya iki mau fakir. Terkadang pembantu ada yang duitnya kaya goni ya juga ada, fakir ya juga ada. Jadi pembantu ada yang berhak menerima zakat, ada yang tidak. Ya tergantung nantinya masuk dalam 5 iki apa enggak. Nek kesimpulannya iku pembantu bukan budak, bukan abed. Sing kedua bahwa Banu Hasyimin lan Banu Hasyim wa Banu Muthalib lan Bani Muthalib. Jadi keturunan Nabi Muhammad iku tidak boleh menerima zakat. Jadi keturunan Nabi Muhammad sing masih ada di Indonesia dan luar Indonesia saat ini iku tidak boleh menerima zakat karena itu keturunan Bani Hasyim dan Bani Muthalib. Nah, itu enggak boleh menerima zakat. Wal kafiru lan wong kafir. Wong kafir tidak berhak menerima zakat. Artinya misalkan kita punya zakat fitrah atau punya harta misal zakat harta, terus kita berikan zakat iki kepada orang non Islam, kita berikan kepada orang Buddha atau orang Kristen, itu tidak boleh karena dia statusnya kafir, tidak berhak menerima zakat.
Sing terakhir, waman utawi sapane wong talzamu kang wajib al muzakkiya ing wong kang zakat apa nafaqatuhu apa nafaqoi man. Orang yang wajib dinafakoi la yadfa'uha iku ora kena aweh sapa man ha ing zakat ilaihim. La yadfa'uha iku ora kena aweh sapa muzaki, ngono muzaki ha ing zakat ora kena aweh ilaihim maring man. Lah oleh ora yadfa'uha mau ora kena aweh zakat memberikan zakat bismil fuqara'i sebab jeneng pira-pira wong fakir wal masakini lan pira-pira wong miskin. Lah termasuk orang-orang yang tidak berhak menerima zakat iku orang yang wajib kita nafakoi. Jadi misalkan kita sebagai suami menafakoi anak dan istri, itu kan wajib. Sing anake belum balik atau misalkan di situ sudah balik tapi mondok ngaji dan lain, itu kan wajib dinafakoi. Lah ketika orang-orang yang wajib kita nafakoi iku kita zakati tidak boleh. Meskipun statusnya fuqara, fakir misalkan, atau statusnya miskin. Jadi misalkan punya istri, istrinya miskin atau fakir. Meskipun toh istrinya iku fakir ataupun miskin, lah iku tetap kita sebagai suami yang menafkahi istri tidak boleh memberikan zakat kita kepada istri. Nah, itu permasalahan kita di situ. Tapi nek misalkan di situ statusnya tidak fakir, tidak miskin, bagaimana? Dalam Fathul Qoribe, qauluhu wa yajuzu daf'uha ilaihim bismi kaunihim uzzatan au gharimina masalan. Tapi nek status orang yang kita nafkahi itu statusnya bukan fakir, bukan miskin, tapi statusnya orang yang perang di jalan Allah zaman dulu, jihad, atau orang yang berhutang, iku tetap boleh menerima zakat. Jadi statusnya istri atau anak sing wajib dinafkahi iku ada yang bisa menerima zakat, ada yang tidak. Nek sing tidak boleh menerima zakat iku yang statusnya meskipun toh fakir ataupun miskin tetap tidak boleh. Apa meneh suami istri yang masih kaya, iku enggak boleh. Tapi nek statusnya iki kok atas nama orang-orang yang uzah, orang yang perang atau orang yang utang, gorem, itu enggak masalah. Nah, yang menjadi permasalahan kita golongan-golongan iku terkadang iku ada di masyarakat yang menerima zakat. Amit sewu. Terkadang memang ada sebagian orang-orang kaya yang mengaku sebagai orang miskin atau orang-orang kaya yang mengaku sebagai fakir atau miskin. Nah, itu permasalahan kita asline tidak sah, tidak boleh kita berikan zakat ini kepada mereka. Nah, mulane ketika kita memberikan zakat itu kita lihat dulu. Kita lihat dulu dalam segi hartane bagaimana, kaya atau tidak, punya mobil, punya harta lain, uangnya banyak apa enggak. Nah itu nantinya yang permasalahan kita, orang kaya enggak boleh menerima zakat. Atau kita lihat dalam segi pekerjaannya, meskipun toh dia rumahnya biasa misalkan, enggak tembok, tapi kalau penghasilannya 1 hari 1 juta, lah cara sudah melebihi kebutuhan nih penghasilannya kimau, iku enggak boleh menerima zakat karena statusnya goni, orang yang kaya. Mulane kita lihat memang kalau kita memberikan zakat, berikan zakat kepada orang-orang yang berhak. Karena enggak semua orang yang mengaku sebagai fakir ataupun miskin itu boleh menerima zakat. Karena terkadang dia kaya tapi menyembunyikan hartane. Nah, itu permasalahan kita di Indonesia di situ. Mulane kalau kita diberi nikmat, diberi rezeki, diberi kaya, diberi pekerjaan sing mencukupi, iku kita kalau kaya ya ngaku kaya, enggak perlu kita ngaku-ngaku miskin atau fakir agar diberi zakat, enggak perlulah. Enggak usah. Soalnya apa? Mau ketika kita diberi nikmat kok enggak ngakoni nek iki mau sebagai orang kaya, lah itu permasalahannya di situ. Nantinya ketika kok Allah memberikan orang-orang tersebut
pekerjaannya misalkan kok dipecat atau misalkan hartanya hilang, yo jangan salahkan Allah. Karena dia sendiri nggak mau mengakui kayane, malah mengaku sebagai miskin agar diberi zakat oleh orang lain. Nah, itu penting, kejujuran itu penting. Meskipun toh kita jujur terkadang dianggap aneh, nggak masalah. Nek kaya ngaku kaya, nek miskin ngaku miskin, nggak masalah. Nah, kalau kita sudah kecukupan, kalau bisa nggak perlu nerima zakat. Tapi nek memang kita iki mau nggak cukup, masih masuk status fakir atau miskin, silakan menerima zakat. Memang golongan 5 iki banyak di masyarakat yang sebagian iku mengaku fakir atau miskin, terutama sing goni orang kaya iki mau. Iku penting sekali.